إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya ajaran Islam adalah ajaran yang menjunjung tinggi pembentukan dan pembersihan jiwa. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban yang tidak boleh untuk dilalaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batasan-batasan yang tidak boleh untuk dilewati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan perkara-perkara yang diharamkannya yang tidak boleh untuk dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dihasankan Al-Albani dalam Ghayatul Maram, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya maka ia halal. Wa ma harramahu fahuwa haram. Dan apa yang diharamkannya maka ia haram. Wa ma sakata anhu fahuwa al-'afiyah. Dan apa-apa yang didiamkannya maka itu adalah kemudahan. Faqbalul 'afiyata min Allah. Maka terimalah kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah lam yakun nasiya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa. Kemudian beliau membacakan ayat wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah sekali-kali Rabbmu itu lupa. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan batasan-batasannya yang tidak boleh untuk dilewati. Hal itu dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian coba-coba mendekatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang melewati batasan-batasan Allah dan melanggar perkara-perkara yang diharamkannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda 'ududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya,
kehinaan-kehinaan. Menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hal yang wajib. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum." Apa yang telah aku larang untuk kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah dengan sekemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sebagian perkara, bukan dalam rangka menyempitkan kehidupan manusia, bukan pula dalam rangka menyulitkan kehidupan mereka. Akan tetapi itu semua adalah ketentuan-ketentuannya yang lahir daripada ilmunya dan lahir daripada kebijaksanaannya, juga lahir daripada keadilan-keadilannya. Dialah Allah yang telah berfirman dalam Quran surat Al-An'am, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang penuh dengan kebenaran dan dengan keadilan. La mubaddil li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Tidak ada yang bisa merubah kalimatnya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya manusia di dalam menghadapi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dikelompokkan maka akan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ahlul iman, yaitu orang-orang yang menjadikan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai ajang untuk meraih janji-janjinya. Mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kelompok yang kedua adalah ahlul nifaq. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kesulitan dan beban hidup. Mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan murka, dan mereka-mereka itulah yang akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimakumullah. Termasuk daripada karunia Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkara yang halal, maka Allah menyebutkan secara global. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkara-perkara yang haram, maka Allah sebutkan secara terperinci. Ini semua menunjukkan bahwa sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jauh lebih banyak, sedangkan perkara-perkara yang haram itu hanya sedikit saja jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menerangkan perkara yang halal dalam Quran surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menerangkan perkara yang haram dalam Quran surat Al-An'am, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum." Dan Allah telah memperinci untuk kalian apa-apa yang diharamkan atas kalian. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan termasuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak memberikan kepada setiap manusia wewenang untuk mengatakan ini halal dan ini haram. Karena sungguhnya perkara yang halal dan perkara yang haram adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya. Maka Allah menyatakan dalam firman-Nya, Quran surat An-Nahl, "Wa la taqulu lima tazifu alsinatukumul kadhib, hadza halalun wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadhiba." Dan janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian
kalian yang dusta ini halal dan ini haram untuk membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jauh mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita bahwa perkara yang halal adalah jelas dan perkara yang haram adalah jelas, di mana keduanya adalah merupakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Sesungguhnya perkara yang halal adalah merupakan perkara yang jelas dan perkara yang haram adalah merupakan perkara yang jelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menunjuki kita kepada perkara-perkara yang halal dan menunjuki kita kepada perkara-perkara yang haram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita. Innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya manusia di awal fitrahnya senantiasa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan. Senantiasa tidak melewati batasan-batasannya dan senantiasa menjauhi perkara-perkara yang diharamkannya. Adapun bila sebagian mereka melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka sungguhnya yang demikian itu disebabkan oleh dua faktor yang sangat utama. Yang pertama adalah disebabkan karena kebodohan, dan yang kedua disebabkan karena kelemahan. Seseorang yang melakukan dosa dan pelanggaran, bisa jadi ia tidak tahu kalau apa yang dilakukannya itu adalah dosa dan tidak tahu ancaman di balik apa yang telah dia lakukan itu. Yang lainnya melakukan dosa, bisa jadi karena dia tahu kalau perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan tahu kalau ancamannya adalah ancaman yang keras, akan tetapi jiwanya lemah sehingga tidak bisa untuk membendung keinginan hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Sedangkan manusia-manusia yang dijaga, manusia-manusia yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antara mereka yang senantiasa bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguhnya dia telah ditunjuki kepada jalan siratal mustaqim. Ayyuhal muslimuna ibadallah, demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan agar kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak melanggar batasan-batasannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.